Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita ikuti program Madrasah Perempuan. Kita lanjutkan kajian bab Thaharah yang berhubungan dengan mandi hadas besar, baik secara teori maupun praktek. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, adapun yang terkait dengan hadas besar yang perlu disucikan, yang pertama, keluarnya darah haid. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adza. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang telah memasuki usia akil balik. Dan syariat tidak menetapkan secara pasti tentang batasan waktu. Hanya tanda selesainya haid diharapkan mengoleskan kapas putih atau cotton bud yang dikenal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah al-qassatal baydha'ah, munculnya cairan putih. Namun beberapa ulama berdasarkan kebiasaan, maka ada yang berpendapat paling singkat waktu haid itu sehari semalam, dan kebiasaan secara normal dalam satu pekan antara 6 hari atau 7 hari. Sedangkan jarak antara satu haid dengan haid berikutnya yang dikenal sebagai siklus haid berlangsung dalam 1 bulan, yakni minimal antara 21 hari sampai 35 hari. Jika dihitung dari suci atau akhir keluarnya darah haid ke haid berikutnya, maka masa suci bagi perempuan haid dengan siklus minimal yaitu 13 atau 15 hari. Maka masa suci ini merupakan masa suci yang terpendek jika mengikuti siklus minimal yaitu 21 hari. Adapun warna darah haid berwarna merah, hitam, kuning dan keruh selama dalam masa haid. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ummu Atiyah, kunna la na'uddu safrata awil qudrata ba'da taharati syai'an. Kami tidak menghitung sama sekali sebagai darah haid yang berwarna kuning-kuningan atau berwarna keruh setelah lewat masa bersuci. Untuk itulah maka perempuan harus pandai-pandai menghitung kebiasaan dari haid bagi pribadi masing-masing, karena satu sama lain tentunya ada ketidaksamaan menurut kebiasaan dari siklus maupun
waktu dari masa haidnya. Yang kedua, nifas. Nifas adalah darah yang keluar yang mengiringi persalinan disebabkan oleh kelahiran anak yang dikenal dengan wiladah. Adapun waktunya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari Ummu Salamah, yaitu 40 hari yang dihitung setelah kelahiran bayi. An-nufasa'u fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam taqudu ba'da nifasiha arba'ina yauman arba'ina au arba'ina lailatan. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para wanita yang sedang mengalami masa nifas menahan diri selama 40 hari atau 40 malam. Sedangkan warnanya sama dengan darah haid. Adapun darah yang keluar dari kebiasaan haid maupun nifas, maka itulah yang dikenal dengan darah istihadah, yaitu darah yang penyakit yang tentunya tidak termasuk kategori hadas besar yang harus disucikan dengan cara mandi. Kemudian yang ketiga adalah keluarnya mani disertai syahwat, baik di waktu tidur ataupun bangun, bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma'i. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa air itu disebabkan oleh air. Maksudnya bahwa mandi itu wajib disebabkan keluarnya mani. Kemudian bagaimana dengan perempuan apabila mimpi melakukan hubungan suami istri? Berdasarkan pertanyaan Ummu Sulaim dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, anna Umma Sulaimin qalat, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqi, fahal alal mar'ati ghuslun idhah talamat? Qala na'am idha ra'atil ma'ah. Bahwa Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu mengenai kebenaran. Wajibkah perempuan itu mandi bila ia bermimpi? Ujar Nabi, iya, bila ia melihat air. Karena alat reproduksi laki-laki dan perempuan berbeda, maka yang dimaksud melihat air, sperma, tentunya bagi perempuan merasakan keluarnya mani itu. Kemudian yang keempat adalah hubungan suami istri. Idza asabal khitanul khitana faqad wajabal ghaslu. Bila alat kelamin perempuan dengan alat kelamin laki-laki telah bertemu, maka wajiblah mandi. Yang kelima, mati. Bila seseorang menemui ajal, maka keluarganya wajiblah memandikannya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, untuk mensucikan hadas besar
maka kita diperintahkan untuk mandi wajib, di mana mandi wajib ini mandi bagi orang yang berhadas besar ketika akan melakukan ibadah yang memang ada syarat harus suci dari hadas dan najis, seperti ibadah sholat, ibadah puasa. Maka ketika seseorang belum bersuci dengan cara mandi yang diajarkan oleh Rasulullah, tentunya tidak diterima amal ibadahnya karena tidak memenuhi syarat tersebut. Nah, untuk itulah maka mandi ini dibagi dua. Yang pertama adalah mandi wajib karena haid, karena berhentinya nifas, kemudian keluarnya mani karena syahwat, kemudian bersetubuh dan mati, itu disepakati masuk kategori mandi yang diwajibkan. Sedangkan mandi sunnah, yaitu mandi pada hari Jumat, kemudian mandi pada 2 hari raya, kemudian mandi setelah memandikan jenazah, dan yang terkait dengan ihram yaitu mandi ketika akan memasuki kota Mekah. Adapun mandi sunnah ini apabila seseorang tidak melaksanakan, tentunya tidak menggugurkan kewajiban tersebut. Itulah perbedaan antara mandi yang disunnahkan dan mandi yang dikatakan mandi wajib. Ada beberapa hal yang terkait dengan tata cara mandi. Yang pertama, mandi karena junub ataupun mandi sunnah, ya, hampir sama tata caranya, yang berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah, bahwa mandi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza igtasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi summa yafragu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu summa yatawaddau wudu'ahu lis-sholati summa ya'khudhul ma'a wa yudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri hatta idza ra'a ra'a ala ra'sihi salasan hasayatin summa afadha ala sa'iri jasadihi summa ghasala rijlaihi. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala mandi janabah, ia memulai membasuh tangannya, kemudian menuangkan air dari tangan kanannya pada tangan kirinya, kemudian membasuh kemaluannya, lalu berwudu seperti halnya wudu akan sholat, kemudian mengambil air dan memasukkan jari jemarinya di pangkal rambutnya, sehingga bila merasa bahwa air sudah merata, ia siramkan air pada kepalanya 3 kali tuangan ke seluruh tubuhnya, kemudian baru membasuh kedua kakinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan juga Aisyah
bahwa memulai pada kepala sebelah kanan kemudian sebelah kiri. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi janabah, dimintanyalah air secukupnya, kemudian diambilnyalah dengan tangan kanannya dan dimulainya dengan kepalanya sebelah kanan, kemudian baru yang kiri, setelah diambilnya dengan kedua telapak tangannya dan ditimpakannya ke atas kepalanya. Kemudian ada sedikit perbedaan bagi perempuan yang mandi dari haid, bisa juga nifas karena sama-sama mengeluarkan darah. Yang pertama, berdasarkan hadis Aisyah, diharapkan menguraikan rambut ketika mandi wajib. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha wa kanat haidan unqudi sya'araki wagtasili. Rawahu Ibnu Majah, bahwasanya bersabda kepadanya padahal ia sedang haid, lepaskanlah ikatan rambutmu dan mandilah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Aisyah tentang mandinya perempuan ketika haid. Hendaknya ikatan rambutnya dilepas. Sedangkan mandi junub atau mandi sunnah, andaikan tidak melepas ikatan rambutnya, yang penting air merata ke seluruh kepala sampai kaki. Yang kedua, bagi wanita haid, an Aisyah radhiyallahu anha anna Asma'a sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghuslil haidi faqala ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahharu fatuhsinu tuhura summa tasubbu ala ra'siha fatatlukuhu dalkan syadidan hatta tabluga syu'uni ra'siha summa tasubbu alaihal ma'a summa ta'khudhu fursatan mumassakatan fatutahharu biha. Dari Aisyah bahwasanya Asma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi orang haid. Maka sabda beliau, ambillah seorang dari kamu sekalian akan air dan daun sidrah atau bidara, ya, bisa juga diganti dengan daun sirih yang mengandung antiseptik. Lalu mandilah dengan baik-baik, curahkan air pada atas kepalanya dan gosok dengan sebaik-baiknya sehingga sampai ke dasar akarnya. Lalu curahkanlah air lagi dari atasnya, kemudian ambil sepotong kapas atau kain yang diberi minyak kasturi, bisa dengan cotton bud, ya. Lalu usapkanlah dengan kain itu pada tempat keluarnya darah. Berikut kita ikuti tata cara bersuci dari hadas besar. Mari kita ikuti tata cara mandi sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, niat, ya, tentunya sesuai dengan niat tujuannya mandi apa, mandi wajib atau mandi sunnah. Kemudian mensucikan telapak tangan, diawali dari sebelah kanan, kemudian yang kiri. Setelah itu berwudu seperti wudu akan sholat. Kemudian dilanjutkan dengan
menyiram air dari ujung pangkal rambut dari kepala sampai kaki secara ganjil, diawali dari sisi kanan, kemudian sebelah kiri. Untuk perempuan dalam hal ini untuk mandi junub dan mandi sunnah tidak mengapa tanpa harus melepas ikatan rambutnya. Yang terakhir mencuci kaki. Ya, setelah itu berdoa setelah selesai bersuci seperti doa yang ada pada doa sesudah wudu. Adapun untuk perempuan yang haid dan nifas, maka ada sedikit perbedaan tata cara mandinya. Setelah niat membasuh telapak tangan, kemudian mensucikan kemaluan dengan menggunakan daun sidrah atau yang dikenal dengan daun bidara. Kalau kesulitan bisa diganti dengan daun sirih. Ini caranya diremas-remas terlebih dahulu dengan air hangat, ya. Kemudian airnya diambil, disaring untuk mencuci kemaluan, karena darah haid itu dikatakan adza, mengandung bakteri, sedangkan kedua daun ini mengandung antiseptik. Kemudian berikutnya dari berwudu, kemudian mensucikan, ya, di sabun, di sampo. Dari kepala, badan itu juga di sabun, ya. Jadi kalau mandi sunnah, andaikan tidak pakai sampo pun tidak masalah. Namun untuk wanita haid dan nifas diharapkan ya di sampo, di sabun, ya. Kemudian setelah itu dibilas dengan air yang bersih lagi suci dari sisi kanan, ya, di tengah, kemudian di kiri secara ganjil. Yang terakhir mencuci kaki, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan misik, yaitu bibit minyak, seperti ini, dioleskan di kapas atau cotton bud, ya. Kemudian dioleskan di tempat keluarnya darah haid, dan ketika memasukkan ini dan juga ketika ngetes darah itu sudah selesai atau belum, ya, maka lebih pasnya di toilet yang jongkok sehingga mudah memasukkan, jadi hanya sekedar di luar saja. Nah, inilah cara menjaga mulut rahim yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang tidak bisa menggunakan air karena sakit atau karena tidak ada air, maka bersuci menghilangkan hadas besar dengan cara mandi tetap dilakukan, yaitu diganti dengan tayamum sebagaimana yang sudah dicontohkan pada kajian sebelumnya. Hanya yang berbeda yaitu niat. Jadi niatnya untuk menghilangkan hadas besar, sedangkan sebagai pengganti wudu, tayamum niatnya untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian untuk mandi, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yatawadda ba'dal ghusli, tidak ada wudu setelah mandi, karena mandi itu pun bersuci untuk menghilangkan hadas besar, sedangkan wudu itu bagian dari rangkaian proses dari mandi itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf.
nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.